Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo Raffi Fariza. NIM NPM saya 32241300020. Prodi PVTM. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul yang bernama ISC atau Idle Speed Control. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, ISC. ISC atau sering disebut Idle Speed Control merupakan rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang melewati idle port. Ketika katup gas dalam posisi tertutup, sistem ISC digunakan pada katup. Sistem ISC digunakan pada sistem FI sebagai pengganti skrup idle speed yang diatur secara manual. Dengan adanya ISC, tidak perlu mengatur putaran idle pada mesin EFI. ISC valve bekerja untuk membuka dan menutup saluran idle untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke intake. Sementara kinerja ISC valve diatur oleh ECU melalui saringan penghitung sistematis dari berbagai sensor yang berhubungan. Sehingga pembukaan katup ISC tidak bisa kita prediksi karena komponen ini akan bekerja berdasarkan hasil penghitungan ECU. Fungsi sistem Idle Speed Control atau IC adalah: yang pertama, untuk mengatur sedikit udara yang masuk ke intake saat gas tidak ditekan. Yang kedua, mengatur kecepatan langsam mesin baik secara AC off ataupun AC on. Yang ketiga, menyesuaikan kecepatan RPM langsam mesin pada segala kondisi secara otomatis. Selanjutnya, komponen sistem Idle Speed Control atau IC. Yang pertama adalah MAF sensor. MAF sensor atau mass airflow atau sensor aliran udara massal adalah komponen penting dalam sistem injeksi bahan bakar mobil. Fungsinya adalah untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar. Data ini digunakan oleh unit kontrol mesin atau ECU untuk menghitung jumlah bahan bakar yang tepat yang perlu disemprotkan oleh injektor, sehingga resiko campuran udara dan bahan bakar ideal untuk pembakaran yang efisien dan optimal. Fungsi sensor MAF atau mass airflow sensor di sini adalah: pertama, menghitung jumlah bahan bakar yang tepat yang harus disusun ke dalam ruang bakar. Yang kedua, mengontrol emisi gas buang agar tetap sesuai standar lingkungan. Yang ketiga, mengoptimalkan performa mesin dan efisiensi bahan bakar. Yang keempat, membantu dalam mengatur pengapian dan kerja katup EGR. Terus gejala sensor MFI itu adalah: yang pertama, mesin berbat atau kehilangan tenaga, konsumsi bahan bakar boros, mesin sulit hidup. Yang ketiga adalah lampu cek indikator menyala. Nah, yang selanjutnya adalah CKP sensor. CKP sensor atau crankshaft position sensor adalah komponen vital dalam sistem injeksi. Mesin yang berfungsi untuk membaca posisi dan kecepatan putaran poros engkol. Informasi ini sangat penting bagi ECU untuk mengatur waktu pengapian dan penyemprotan bahan bakar dengan akurat, sehingga memastikan kinerja mesin yang optimal dan efisien. Nah, fungsi dari sensor MAF CKP ya. Pertama, menentukan posisi top dead center atau DTC untuk mengetahui kapan posisi berada di titik tertinggi dalam silinder. Yang kedua, menghitung kecepatan putaran mesin atau RPM. Digunakan ECU untuk menyesuaikan pengapian dan suplai bahan bakar. Yang ketiga, sinkronisasi pengapian dan injeksi. ECU menggunakan sinyal CKP.
untuk menentukan kapan busi harus menyala dan bahan bakar disemprotkan. Yang keempat, deteksi kerusakan atau engine misfire. Perbedaan sinyal CKP bisa menunjukkan adanya gangguan pada sistem pembakaran. Nah, ciri-ciri sensor CKP bermasalah adalah mesin sulit hidup atau tidak bisa hidup. Yang kedua, mesin pincang, RPM naik turun tidak stabil. Yang ketiga, cek engine menyala. Kemudian ada sensor TPS, throttle position sensor. Sensor TPS pada mobil adalah komponen paling penting dalam sistem injeksi bahan bakar. Sensor ini bertugas mendeteksi posisi bukaan katup dengan mengirimkan informasi tersebut ke engine control unit atau ECU untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar, sehingga pembakaran optimal dan performa mesin juga menambah. Nah, di sini ada fungsi sensor TPS. Yang pertama, menentukan jumlah udara yang masuk ke mesin berdasarkan bukaan throttle. Yang kedua, mengatur suplai bahan bakar. ECU menyesuaikan injeksi bahan bakar berdasarkan posisi throttle. Yang ketiga, mengontrol timing pengapian. ECU menggunakan data TPS untuk menyesuaikan waktu pengapian mesin. Yang keempat, mendukung sistem transmisi otomatis. Pada mobil Matic, TPS membantu menentukan momen perpindahan gigi. Mengaktifkan mode idle atau akselerasi. TPS memberi sinyal saat mesin dalam kondisi idle, cruising atau akselerasi. Nah, gangguan pada sensor TPS adalah akselerasi tersedat atau tidak responsif. Yang kedua, RPM mesin naik turun sendiri. Yang ketiga, lampu cek engine menyala. Konsumsi bahan bakar menjadi boros, mobil sulit berakselerasi atau ngempos. Perpindahan gigi tidak halus pada mobil Matic. Selanjutnya ada sensor ECT, Engine Coolant Temperature. Sensor ECT adalah sensor yang mengukur suhu cairan pendingin mesin. Data dari sensor ini digunakan oleh ECU untuk mengatur berbagai sistem mesin, seperti campuran bahan bakar dan waktu pengapian, serta pengontrolan suhu mesin. Jika sensor ECT rusak, bisa menyebabkan berbagai masalah pada kinerja mesin. Nah, fungsi dari sensor ECT di sini ada beberapa macam. Yang pertama, untuk mengukur suhu cairan pendingin. Sensor ini mendeteksi suhu cairan pendingin mesin dan mengirimkan data ke ECU. Yang kedua, mengatur sistem mesin. ECU menggunakan data suhu dari sensor ECT untuk mengatur campuran bahan bakar, waktu pengapian, dan pengoperasian kipas radiator untuk menjaga suhu mesin tetap optimal. Yang selanjutnya, mendeteksi overheat. Jika suhu mesin terlalu tinggi, sensor ECT akan mengirimkan sinyal ke ECU untuk mengaktifasikan kipas radiator untuk mendinginkan mesin. Gejala sensor ECT rusak. Yang pertama adalah mesin sulit dihidupkan, terutama saat dingin. Karena sensor yang merusak bisa memberikan informasi suhu yang salah ke ECU. Lampu indikator mesin menyala. Lampu cek engine biasanya menyala jika sensor ECT mendeteksi masalah pada sirkuit sensor atau sinyalnya. Yang selanjutnya, performa mesin menurun. Mesin mungkin tersedak-sedak, kehilangan tenaga, atau tidak responsif karena ECU tidak dapat mengukur campuran bahan bakar dan waktu pengapian dengan tepat. Asap hitam dari knalpot. Nah, campuran bahan bakar yang tidak tepat akibat sensor ECU yang rusak bisa menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna dan menghasilkan asap hitam. Yang selanjutnya, konsumsi bahan bakar meningkat. Karena campuran bahan bakar yang tidak efisien, konsumsi bahan bakar bisa meningkat. Nah, yang terakhir, mesin overheat. Meskipun kipas radiator mungkin menyala, mesin tetap bisa overheat jika sensor ECT tidak dapat memberikan informasi suhu yang akurat ke ECU.
Yang selanjutnya ada AC refrigerant. Adalah komponen penting dalam sistem pendingin kendaraan atau sistem AC. Sensor ini berfungsi untuk membantu tekanan refrigerant dalam sistem AC dan mengirimkan data unit kontrol elektronik atau ECU. Nah, fungsi AC refrigerant pressure sensor adalah mengukur tekanan refrigerant. Sensor ini membaca tekanan refrigerant atau freon di dalam sistem AC, baik tekanan rendah maupun tekanan tinggi, tergantung letaknya. Yang kedua, memberikan sinyal ke ECU atau AC control unit. Informasi tekanan ini digunakan oleh ECU untuk mengatur kerja kompresor, kipas pendingin atau katup ekspansi. Yang selanjutnya, melindungi sistem AC. Jika tekanan terlalu rendah atau ada kebocoran terlalu tinggi, sensor akan memicu sistem untuk mematikan kompresor, mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Yang terakhir, mengoptimalkan performa dan efisiensi. Sensor ini membantu sistem AC bekerja pada kondisi optimal untuk mendinginkan maksimal dan efisiensi energi. Yang selanjutnya adalah Idle Air Control atau ECU. Idle Air Control atau IAC adalah akuator elektronik yang dikendalikan oleh engine control unit untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam mesin saat throttle valve tertutup. IAC menjaga agar mesin tetap hidup dan stabil saat tidak ada injekan pedal gas. Nah, fungsi dari idle air control atau IAC adalah mengatur kecepatan idle mesin sesuai kondisi operasional, dingin, panas, menggunakan AC, dan lain sebagainya. Menyesuaikan supaya udara saat throttle tertutup, mencegah mesin mati saat idle, membantu menstabilkan putaran mesin saat perpindahan beban, misalnya ada AC atau power steering aktif. Ada selanjutnya Barometric Pressure Sensor. Sensor ini adalah sensor penting dalam sistem manajemen mesin kendaraan modern. Nah, fungsinya di sini mengukur tekanan atmosfer di sekitar kendaraan. Data ini dikirim ke engine control unit untuk membantu mengatur campuran udara dan bahan bakar, menyusun waktu pengapian, mengontrol emisi gas buang, mengoptimalkan performa mesin pada berbagai ketinggian dan kondisi cuaca. Macam-macam sistem idle speed control. Yang pertama adalah ISC valve jenis stopper motor. ISC valve jenis ini memanfaatkan motor stopper yang dikontrol oleh ECU untuk mengatur banyaknya volume udara yang bisa masuk ke dalam intake manifold melalui saluran bypass. Saat putaran mesin idle atau stasioner, mesin mendapatkan beban, maka ECU akan mengirimkan sinyal ke stopper motor untuk membuka saluran bypass valve dengan cara sinyal dari ECU mengirimkan rotor pada motor stepper berputar, sehingga batang katup akan tertarik dan saluran bypass akan membuka. Nah, seperti gambar di bawah ini. Jadi salurannya itu akan masuk melalui celah-celah atau melewati dari ISC motor stopper. Selanjutnya adalah ISC valve jenis duty control. Jenis ini menggunakan solenoid untuk pembangkit kemagnetan dan menggunakan katup pada saluran bypass serta pegas pengembali sebagai pengembali katup bypass setelah solenoid off. Karakteristik ISC valve ini, ketika keadaan normal atau menutup, ISC valve akan bekerja ketika mendapatkan sinyal dari ECU. ISC valve tipe ini hanya bekerja ketika ALV tipe ini hanya bekerja ketika mesin mendapatkan beban seperti beban AC pada saat pertama kali dihidupkan atau beban listrik lainnya mulai bekerja. Saat mesin mendapat beban, maka ECU akan mengirimkan sinyal tegangan ke solenoid.
dan sinyal tegangan pada solenoid akan membentuk kemagnetan sehingga solenoid dapat menarik katup penutup pada saluran bypass. Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja sistem idle speed control atau ISC. Nah, bisa dilihat di gambar. Idle speed sistem pada mobil bermesin injeksi bekerja secara elektrikal, di mana sistem ini dikontrol dan diatur oleh engine control unit atau bisa disebut ECU ya. ECU akan menerima data masukan dari berbagai macam sensor yang di mesin seperti crank angle sensor, coolant temperature sensor, airflow meter sensor, dan lain sebagainya. Kemudian diolah komputer sehingga menghasilkan suatu simpulan data yang akan digunakan untuk menggerakkan ISC motor. Untuk menutup atau membuka idle port ada di throttle body sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi semua sensor itu akan ditampung oleh engine control unit atau ECU. Terus ECU akan memberikan sinyal ke IC sehingga IC bisa bekerja mengalirkan udara ke intake manifold. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan idle speed control. Pertama-tama pemeriksaan engine speed. Langkah pertama, hubungkan konektor tester ke DLC 3. Kemudian hidupkan mesin. Selanjutnya setelah mesin hidup, scanner akan menyala juga. Setelah scanner menyala, pilih menu dan enter. Pilih all system. Selanjutnya pilih read data system. Setelah data system muncul, selanjutnya pilih engine speed. Di sini bisa dilihat di gambar. Kita klik engine speed. Selanjutnya adalah pembacaan dari engine speed. Engine speed di sini value-nya adalah 764,25 rpm. Nah, dari buku job sheet itu tahanannya atau standarnya dari buku manual itu 750 rpm. Jadi rpm di sini masih baik ya, tidak perlu apa-apakan lagi. Selanjutnya adalah pemeriksaan harness dan konektor. Langkah pertama adalah lepas soket ECU. Setelah soket ECU menyala, ukur tahanan sesuai dengan standar tabel. Setelah kita ukur, selanjutnya hubungkan kabel konektor ECU. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan idle speed control. Yang pertama, melepas soket idle speed control seperti gambar, terus ukur tahanan sesuai dengan standar dengan menggunakan OHM. Hasil pengukuran tahanan soket 13 dan 24 dengan hasil 50 OHM pada suhu 27 derajat Celcius. Oke, mungkin itu hasil presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak pas atau penjelasan yang kurang pas dan bacaan-bacaan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.